kembali saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa mata kuliah pengolahan citra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Deep Neural Networks for Computer Vision. Ini adalah outline dari presentasi pada kali ini. Kita akan mulai dari membahas apakah itu Artificial Neural Networks, lalu kita lanjutkan dengan membahas Artificial Neural Networks sebagai sebuah machine learning method. Lalu kita akan membahas arsitektur modern dari Artificial Neural Networks, yaitu Convolutional Neural Networks, di mana kita akan membahas mengenai Convolutional Layer dan juga Pooling Layer. Lalu kita juga akan membahas beberapa komponen lain dari CNN atau Convolutional Neural Networks. Lalu kita akan membahas neuroscience di balik penggunaan convolutional dan pooling layers di CNN. Lalu kita yang terakhir akan membahas deep neural networks untuk computer vision, di mana kita akan membahas tiga tugas, yaitu image classification, image segmentation, dan juga learning image representation. Ini adalah sumber-sumber terutama gambar yang dipakai pada presentasi pada kali ini, yaitu kita menggunakan buku Digital Image Processing, Deep Learning, dan juga Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras, and TensorFlow. Lalu ini juga ada disclaimer, yaitu seluruh material yang dipakai di presentasi ini digunakan untuk kegiatan education, ya, untuk pengajaran saja. Baik, mari kita mulai dengan membahas topik pertama, yaitu apakah Artificial Neural Networks. Mungkin pertanyaan awal yang kita miliki adalah kenapa disebut Artificial Neural Networks. Jadi, model ini didasarkan atau terinspirasi dari jaringan neurons atau sel neuron yang ada pada dalam tubuh manusia terutama, ya, yaitu adalah neuron. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar sebelah kiri ini adalah gambar dari single neuron, jadi jaringan saraf, ya, sebuah sel yang membentuk jaringan saraf yang ada pada tubuh manusia. Nah, kalau misalkan bisa kita lihat di sini ada cell body, lalu kita juga di sini ada lihat ada dendrit, ya. Di sini ada dendrit, lalu ini ada axon, dan ini ada tempat synaptic terminals, ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan informasi dari saraf sebuah saraf di tubuh manusia ataupun di biasanya hewan, ya, arah informasi atau impuls itu datang dari dendrit, di mana dendrit ini juga berhubungan dengan sel neuron lainnya, lalu diteruskan ke sel body, dikomputasi, lalu ada informasi diteruskan ke akson, lalu diteruskan kembali ke sel neuron berikutnya melalui synaptic terminals ini. Nah, ini adalah gambaran dari koneksi-koneksi atau jaringan dari neuron yang kita miliki di dalam otak, ya, di mana di human cortex. Jadi kita bisa lihat ini adalah tempat kita sel neuron itu menerima rangsangan, lalu informasi itu diteruskan ke dalam dan ke otak itu menggunakan axon, lalu diteruskan ke sel neuron berikutnya. Nah, di Artificial Neural Network sendiri atau ANN, kita memiliki sebuah model yang paling sederhana yang bernama perceptron. Jadi perceptron ini diusulkan pada tahun 1957 oleh Frank Rosenblatt, yang mana juga sebenarnya terinspirasi dari model yang lain yang bernama Threshold Logic Unit yang diusulkan pada tahun 1943. Nah, di gambar sebelah kiri ini bisa kita lihat adalah model dari Threshold Logic Unit, dan sebelah kanan ini adalah sebuah model dari perceptron. Ya, perbedaan sebenarnya yang terbesar dari TLU dan perceptron adalah biasnya. Jadi kalau misalkan di TLU modelnya menerima hanya input saja, ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah input vektor X di mana terdiri dari X1, X2, dan S3, ya, maka langsung diteruskan dan dihitung weighted sum-nya menggunakan weights yang sesuai jumlahnya dengan jumlah input. Sedangkan kalau misalkan di perceptron tidak hanya inputnya saja, yaitu di sini X, di mana terdiri dari X1 dan X2, tetapi juga ditambahkan dengan
bias neuron, ya, di mana nilainya pasti bernilai 1. Lalu yang unik juga dari perseptron adalah perseptron ini bisa kemudian saling dihubungkan. Jadi di mana di sini ya bisa dilihat modelnya itu dihubungkan. Jadi tidak hanya ada satu komputasi saja, tapi ada 3 unit perseptron yang mana juga sebenarnya bisa kita lihat ini adalah awalnya TLU ya yang dihubungkan masing-masing dengan input unit dan juga bias neuron. Nah, jadi Rosenblatt itu pada tahun 1957 menunjukkan mathematical proof yang menunjukkan bahwa perseptron apabila dilatih menggunakan linearly separable training sets, ya, jadi sebuah training data yang bisa dipisahkan secara linear, ya, dapat kita cari solusinya. Jadi solusi hyperplane itu atau bidang yang membagi training data kita menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dengan iterative step. Ya, jadi ini adalah sebuah diagram dari perseptron, hanya satu buah perseptron ya, di mana kita bisa lihat ini adalah vektor x input ya, vektor x input vektornya, dan ini ada biasnya, ada bias neuronnya, dan ini adalah komputasinya, di mana adalah weighted sum dari input plus biasnya dan juga adalah weight-nya. Ya. Dan ini adalah nonlinear function, di mana waktu itu digunakan adalah step function. Jadi sebenarnya Rosenblatt itu menunjukkan bahwa kita bisa mencari solusi di mana sebenarnya adalah weights dari perseptron itu dengan cara iterative learning. Nah, kalau misalkan kita ingin membandingkan kenapa sih lalu perseptron ini dianggap sebagai model yang paling sederhana untuk artificial neuron adalah karena memang bentuknya yang mirip dengan apabila kita bandingkan dengan biological neuron. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada sebuah biological neuron yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Maka di sebelah kanan kita bisa membuat bentuk yang mirip dengan biological neuron yaitu perseptron itu sendiri. Jadi cell body-nya itu sendiri bisa kita anggap sebuah computational unit-nya, di mana computational unit itu menerima input dari previous neuronnya. Ya. Jadi di sini dianggap x0 ini adalah input dari previous neuronnya, lalu dimasukkan ke computational unit-nya dengan weight-nya ya. Jadi dikalikan dengan weight-nya. Lalu kita juga bisa menerima berbagai input dari neuron-neuron yang lainnya. Jadi bisa bilang ini adalah yang ke 0, ini ke 1, kedua. Lalu setelah diterima maka kita bisa menghitung weighted sum-nya dari seluruh input dendrit yang ada. Ya, jadi kalau misalnya yang ini input dan weight-nya itu bisa kita anggap sebagai dendrit di biological neuron ini. Nah, lalu komputasinya sendiri bisa kita anggap sebagai cell body, di mana sebenarnya menghitung dari weighted sum dari dendrit yang telah kita terima, informasi yang telah kita terima, lalu kita akan meneruskannya dengan menggunakan activation function F ini nih, di sini. Lalu setelah kita transformasi menggunakan nonlinear activation function, kita bisa meneruskannya kembali ke neuron selanjutnya, yaitu adalah output. Kalau misalkan kita gabungkan keseluruhan, ya, maka F ini adalah kita mempunyai fungsi seperti ini, ya. Ini adalah weighted sum-nya plus bias-nya, jangan lupa harus ada bias-nya kalau misalkan perseptron, dan juga dimasukkan ke nonlinear function, sehingga kita bisa mempunyai nonlinear transformation. Nah, pada saat pertama kali perseptron itu diusulkan, perseptron itu langsung menjadi sebuah sensasi. Kenapa? Karena akhirnya kita memiliki sebuah model komputasi yang kerjanya itu sangat mirip dengan sel neuron atau sel saraf yang dimiliki oleh manusia. Namun setelah dilakukan beberapa kali eksperimen, ternyata dapat dibuktikan bahwa perseptron itu tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya sangat trivial, terutama bagi manusia. Contohnya adalah perseptron tidak dapat menyelesaikan masalah exclusive or classification problem atau XOR. Ya, jadi ini adalah kalau misalkan Anda lupa, ini adalah tabel dari XOR. Nah, perseptron ini tuh tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Karena masalah XOR itu tidak linearly separable.
ini adalah contoh ya, adalah visualisasi bagaimana XOR itu sebenarnya tidak linearly separable ya. Jadi bisa dilihat bahwa kita harus memiliki dua buah garis linear untuk melakukan klasifikasi atau quadratic ya, ini quadratic classification classifier ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, namun ternyata setelah dicoba setelah beberapa tahun akhirnya diperlihatkan bahwa sebenarnya yang kurang dari perseptron itu adalah hidden layer ya. Jadi oleh karena itulah sebabnya kita memiliki perseptron yang memiliki hidden layer yang bernama multi-layer perseptron. Nah, ini adalah bentuk model dari multi-layer perseptron di mana kita tidak hanya memiliki input layer dan output layer, tapi kita memiliki hidden layer ya. Jadi kita memiliki dua buah weight ya. Ingat kalau misalnya di perseptron biasanya kita hanya memiliki satu buah weight matrix. Kalau ini di multi-layer perseptron kita memiliki dua buah, di mana yang pertama itu adalah menghubungkan antara input layer dan hidden layer di sini, dan yang kedua adalah menghubungkan hidden layer dan juga output layer. Nah, lalu pertanyaan yang biasanya kita muncul adalah kenapa sih kita membutuhkan nonlinear activation function? Nah, jawabannya adalah karena jika kita merangkai beberapa transformasi linear ya yang biasanya dilakukan di artificial neural networks, karena itu biasanya adalah sum weighted sum, sorry. Nah, kalau misalnya kita gabungkan weighted sum ini berkali-kali di menggunakan hidden layer ya, maka yang kita dapatkan hanyalah transformasi linear lainnya. Ya, jadi misalkan di sini kita memiliki dua buah fungsi fx dan gx. Kalau misalkan kita masukkan menjadi fgx, maka hasil yang kita dapatkan adalah sebuah fungsi linear juga. Ya, jadi kita membutuhkan sebuah nonlinear activation function. Nah, di sini ada contoh 3 yang ditampilkan, yaitu sigmoid, tanh, lalu juga ada ReLU. Nah, kalau misalkan nanti akan dibahas lebih lanjut, tapi untuk di modern approach of artificial neural networks, ya sigmoid ini biasa digunakan untuk classification layer, ya. Jadi di layer terakhir untuk classification atau segmentation. Kalau misalkan tanh ini biasa digunakan untuk image generation, ya, karena outputnya adalah -1 sampai 1 ya. Kalau misalkan sigmoid kan lebih ke arah probability, nilai outputnya adalah 0 sampai 1. Nah, sedangkan ReLU ini ya biasanya digunakan untuk di hidden layer ya. Jadi ingat, untuk di modern approach ReLU itu biasa digunakan untuk hidden layer. Nah, lalu ini adalah sebuah visualisasi bagaimana MLP bisa menyelesaikan permasalahan XOR classification problem. Di sini bisa kita lihat ini adalah original space di input ya untuk XOR classification problem, di mana masalahnya itu tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan linear transformation. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita menggunakan MLP, di mana di sini ada sebuah hidden layer ya, maka pada dasarnya MLP ini mentransformasi XOR classification problem itu di hidden layer ini. Ya, jadi kalau misalkan kita coba visualisasikan apa yang terjadi di hidden layer ini, maka bisa kita lihat sebenarnya XOR classification problem itu terjadi transformasi yang tadinya tidak linearly separable menjadi linear separable ya. Jadi misalkan di sini tidak bisa garisnya itu seperti ini ya, harus ada dua buah tidak linear. Kalau misalkan di sini dengan mempunyai garis seperti ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan XOR classification problem dengan linear hyperplane. Nah, lalu kenapa sih MLP ini kemudian sangat populer digunakan terutama pada 2 dekade ke belakang ini? Salah satunya adalah karena model ini bisa kemudian cukup dicari solusinya dengan efektif menggunakan backpropagation dan gradient descent, walaupun untuk modern approach-nya kita menggunakan optimization method yang kemudian lebih baik dan lebih cepat untuk menghasilkan atau mencari solusinya.
Lalu kita juga bisa membentuk arsitektur dari MLP itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena apa? Karena seperti di sini bisa kita lihat, ini adalah satu buah neuron untuk dari perceptron, itu bisa kita gabungkan menjadi sebuah neural network yang cukup besar. Ya, jadi kita bisa di sini bisa memiliki berbagai atau seberapa banyak pun layer yang kita butuhkan untuk memecahkan masalah nonlinear problem yang cukup kompleks, dan lalu pada saat yang sama banyaknya neuron pada satu layer itu bisa kita kostumasi secara bebas. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk positif MLP. Namun pada saat yang sama perlu diperhatikan bahwa apabila kita terlalu banyak memiliki neurons atau komputasi neuron computations atau misalkan terlalu banyak layer, terlalu banyak neurons, maka kita bisa memiliki banyak masalah seperti overfitting. Jadi pada dasarnya deep neural networks yang biasa digunakan atau digunakan sekarang itu lebih ke arah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh MLP, ya seperti overfitting, lalu vanishing gradient problem dan sebagainya. Nah, ini adalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa Artificial Neural Networks itu atau ANN memiliki berbagai macam bentuk arsitektur yang sebenarnya tidak mungkin kita bahas semuanya di materi kuliah pada hari ini. Jadi kita akan melihat hanya beberapa saja, lalu juga kita hanya akan fokus dari konsep dasarnya, kenapa sih ANN, terutama Convolutional Neural Network atau CNN itu kemudian sangat aktif digunakan di penelitian computer vision saat ini. Baik, terima kasih.